Hari Minggu kemarin kami menjumpai Alia Rohali di Bandara Soekarno-Hatta sebelum ia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Keberangkatannya ke rumah Allah ini agaknya ada hubungannya dengan rencana pernikahan Alia dengan Ramzi, pengusaha berusia 43 tahun yang konon telah resmi melamar Alia. Ibunda Alia pernah mengatakan rencana pernikahan anaknya dan Ramzi akan digelar secara sederhana pada bulan Juli nanti. Tak mengherankan bila kemudian Alia Rohali pergi ke Tanah Suci guna memantapkan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GR spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Alia Rohali menunaikan ibadah umroh bersama calon suaminya Ramzi ditemani Dina Lorenza dan Desi Ratnasari. Nia Ramadhani memutuskan Ressa Herlambang karena kehadiran Bams, vokalis Samsons. Dea Mirela dan EL Ritonga menunjukkan kemesraannya di depan publik. Sepi tawaran sinetron, Monica Umardi menekuni usaha garmen baju anak. Glenn Fredly menjelaskan alasan pernikahannya dengan Dewi Sandra yang tak mau dipublikasikan. Pemirsa, kemarin Alia Rohali berangkat menunaikan ibadah umroh bersama calon suaminya Ramzi. Perjalanan rohani mereka akan disaksikan oleh Desi Ratnasari dan Dina Lorenza yang kebetulan satu rombongan dengan Alia. Bisa jadi Alia dan Ramzi saling menyiapkan batin sebelum keduanya mengikat janji pernikahan yang bakal digelar pada bulan Juli mendatang. Alia sudah mempercayakan gaun pengantinnya pada Aji Notonegoro. Nah, sejauh apakah kesiapan Alia? Mari kita simak saja liputannya. Hari Minggu kemarin kami menjumpai Alia Rohali di Bandara Soekarno-Hatta sebelum ia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Keberangkatannya ke rumah Allah ini agaknya ada hubungannya dengan rencana pernikahan Alia dengan Ramzi, pengusaha berusia 43 tahun yang konon telah resmi melamar Alia. Ibunda Alia pernah mengatakan rencana pernikahan anaknya dan Ramzi akan digelar secara sederhana pada bulan Juli nanti. Tak mengherankan bila kemudian Alia Rohali pergi ke Tanah Suci guna memantapkan hati sebelum pernikahan keduanya benar-benar terjadi. Mas, ini aku minta banget gitu, umroh tuh nggak usah dimasuk-masukin infotainment gitu loh ya. Udah doain aja biar selamat udah gitu ya. Makasih ya. Alia terus menghindari pertanyaan wartawan dan langsung menuju area check-in. Kesempatan untuk bertanya tentang kepergiannya umroh ditemani sang calon suami Ramzi nyaris hilang. Sampai datanglah Ati Trisnawati yang membenarkan kalau Alia pergi umroh bersama Ramzi ditemani kedua sahabatnya, Dina Lorenza dan Desi Ratnasari. Sama adeknya Kemal tuh tadi tuh ada. Sama ya teman-temannya juga. Iya. Iya. Enggak akan tunangan di sana. Iya. Apakah ibadah umroh Alia kali ini didorong perasaan untuk memohon doa pada Allah agar mantap menjalani keluarga bersama Ramzi? Ah, pernikahan mah ya memang semua juga kan nikah. Sama aja lah doa di mana aja juga sama. Tapi ini sih ya itu mungkin amin. Sebelum hari keberangkatan kami sempat berbincang-bincang sejenak dengan Dina Lorenza soal keputusannya pergi umroh bersama Alia dan Desi. Sebuah penantian panjang sebelum akhirnya Dina mendapat panggilan suci itu. Sebenarnya emang aku selalu tiap tahun, punya rencananya kalau ada rezeki pengen umroh dan itu, nggak tahu kenapa selalu nggak jadi. Mungkin emang belum waktunya kali ya dan kebetulan tahun ini emang aku pengen umroh dan kebetulan emang Alia itu tiap tiap tahun. Jadi ya udah kita akhirnya barengan. Perjalanan ibadah ini tampaknya akan menjadi perjalanan terakhir bagi Dina Alia Desi sebagai sekumpulan sahabat yang juga menjanda.
Alia bulan Juli nanti bakalan mengakhiri masa jandanya dan menikahi Ramzy. Sedangkan Desi dan tunangannya Irwan Daniel Musri juga lagi serius menjajaki hubungan. Bisa-bisa hanya tinggal Dina seorang yang menjomblo. Siapa sih yang pengen hidup sendiri gitu kan. Jadi mungkin dengan nanti temen-temenku yang mendahului itu bisa menjadi pecah telur dan membuat gue semakin oh ya udah kayaknya gue akan ngikut lagi nih gitu. Pasti ketularan gitu. Gue jadi tenang-tenang aja pasti ntar akan ada lah jodohnya. Ketika tahu bahwa Alia dekat dan berencana menikah dengan Ramzy yang usianya terpaut sangat jauh, apa yang ada di benak Dina? Ya, karena mungkin dia mencari ketenangan ya. Mungkin kalau mencari umur yang di bawah itu gejolaknya tuh masih beda gitu. Dan harus yang kitanya gimana juga gitu. Tapi mungkin dengan problem yang udah pernah kita lalui terus udah gitu dengan bertambahnya umur kita mungkin mencari ya udahlah yang tenang-tenang aja deh, yang pasti-pasti aja deh, yang ini aja. Jadi udah malas yang aduh ribet deh harus begini dikit-dikit berantem dikitnya berantem gitu. Mungkin gitu kalau aku lihat sih dari situ. Untuk pernikahannya bulan Juli nanti, Alia Rohali sudah memesan busana pengantin pada Aji Notonegoro. Bajunya sih sebenarnya Alia kepengen pakai kebaya ya, di akad nikah pakai kebaya, di resepsi pakai kebaya, terus di akad nikah pakai warna putih ya, terus di resepsi kayaknya sih gold kayaknya gitu loh ya, tapi modelnya pokoknya keren deh. Kalau bahannya semua saya pakaiin brokat untuk Alia ya, terus dengan full payet sama kristal. Terus bawahnya tetap Alia ingin pakai batik gitu ya. Terus ya Alia tetap pengen pokoknya tetap bernuansa kebaya, bernuansa Indonesia. Saya pakai Swarovski untuk bajunya Alia. Pemirsa, usai putus dengan Reza Herlambang, Nia Ramadhani menjalin hubungan istimewa dengan Bams, vokalis Samson. Dan kemarin saatnya merayakan ulang tahunnya ke-16, Bams bela-belain datang dari Jogja. Meski hubungannya dengan Reza telah usai, Nia masih berhadapan dengan selentingan seputar putus cintanya dengan Reza. Apa sajakah itu? Mari kita simak beritanya. Dunia fantasi menjadi lokasi pilihan Nia Ramadhani untuk merayakan ulang tahunnya ke-16. Kemarin Nia berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan. Selain merasa dihibur dengan aneka permainan, anak-anak ini juga merasa dimanjakan dengan keakraban yang ditampakkan oleh Nia dan ibunya. Di sela-sela acara pemotongan kue, secara mengejutkan, Bams, vokalis Samsons menyelinap masuk. Jauh-jauh dari Jogja, Bams rela mencuri waktu turnya demi menghadiri ulang tahun Nia. Dilihat dari perjuangannya, tentunya bagi Bams, Nia merupakan sosok istimewa yang lebih dari sekedar teman biasa. Iya, kita berteman dan sekarang jadi pengen ngajak dia juga buat sekalian bagi-bagi rezeki juga sama mereka gitu dan ngajak dia aja. Ya begini, ya nggak mungkin kan gue kesini kalau apa gimana sih? Iya, hubungan aku sama dia emang udah jadi temen aja gitu. Sepertinya kedekatan teman tapi mesra itu tak perlu ditutup-tutupi. Toh Nia dan Bams sama-sama menjomblo. Nia baru saja putus dari Reza Herlambang sedangkan Bams juga mengalami nasib serupa. Dengan kedekatan ini tentunya keduanya saling menemukan kecocokan. Di hari ulang tahun Nia pastinya Bams menghadiahi kado yang juga klop dengan isi hati Nia. Adalah. Masa gue sebutin hadiah gue ke Nia hari ini? Nggak mungkin kan? Suka dia karena dia fun aja. Karena dia fun ya enak diajak ngomong cuma gara-gara itu. Funnya maksudnya apa nih? Fun jadi fun enak gitu loh. Jadi nggak jadi temen gitu loh. Bukan jadi nggak yang jaim yang begitu. Terus ya gimana lah? Iya, teman yang baik, asik buat fun juga dan sama-sama sering suka dengerin live-nya gitu. Di dunia sinetron, karir Nia Ramadhani makin menanjak. Belum lagi Nia tak ingin melewatkan masa SMA tanpa pacaran. Usai berpacaran dengan Reza, Nia menjajal kedekatan dengan Bams. Resikonya bisa-bisa studi Nia sedikit terganggu. Sempat ada selentingan kabar Nia pernah tinggal kelas lantaran aktivitasnya yang super sibuk. Menilik perjalanan asmara Nia Ramadhani, kriteria cowok-cowok yang nyantol di hatinya setidaknya punya background penyanyi seperti mantan pacarnya Reza dan Bams. Kebetulan juga kedua cowok itu terlahir dari keluarga yang kaya.
Ada kabar miring yang menyebutkan bahwa faktor putusnya Nia dengan Reza lantaran masalah materi. Selain itu beredar kabar miring lain yaitu Nia sering mendapat teror SMS yang menyebutkan Reza bertabiat buruk. Inti dari semua kabar itu mengesankan Nia putus secara tidak baik-baik dengan Reza. Mungkin karena itulah Nia tidak menjenguk Reza sewaktu sakit keras. Dia lagi di rumah sakit, aku lagi keluar kota.